Malam pertama di rumah baru itu terasa biasa, hingga suara tangis samar terdengar dari atas plafon. Awalnya mereka mengira itu suara kucing, tapi setiap malam tangisan itu makin jelas dan terdengar seperti suara seorang anak kecil yang sedang kehilangan sesuatu. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar kamu tidak ketinggalan kisah nyata horor selanjutnya. Suara itu datang tepat pukul 12 malam, lembut tapi memilukan, seperti seseorang yang menangis tertahan. Suami istri itu saling pandang, mencoba menenangkan diri, tapi getaran kecil di plafon membuat keduanya tahu mereka tidak sedang sendirian malam itu. Mereka memanggil tukang untuk memeriksa loteng. Saat dibuka, udara dingin menyergap dan aroma lembab menusuk hidung. Tak ada tanda-tanda binatang, tapi di sudut paling gelap tampak boneka lusuh berdiri tegak menghadap ke arah tangga. Anak mereka, Dira, tiba-tiba berubah pendiam. Setiap malam, ia duduk di bawah plafon dan berkata pelan, "Kakak di atas lagi nangis." Padahal mereka hanya punya satu anak. Ibu merasa merinding setiap kali Dira tersenyum sambil menatap langit-langit. Suatu malam, tangisan itu berubah menjadi tawa kecil, pelan, bergetar, dan terdengar tepat di atas kamar mereka. Lampu berkelip-kelip, udara jadi dingin, seperti diselimuti kabut. Suami berusaha menenangkan istri, tapi suara itu kini seolah memanggil namanya. Dira mulai menggambar seseorang di kertas, seorang anak perempuan tanpa mata, berdiri di antara balok kayu loteng. Saat ditanya siapa itu, Dira menjawab, "Dia tinggal di atas. Dia yang nangis setiap malam. Tapi sekarang dia mau main sama aku." Suara tangisan itu makin sering terdengar. Kadang diiringi suara langkah kecil berlari-lari. Mereka mencoba pindah kamar, tapi tangisan itu mengikuti, seolah tahu di mana mereka tidur. Bahkan tetangga mengaku mendengar suara serupa lewat ventilasi rumah. Pagi itu, istri menemukan noda air di plafon. Saat disentuh, air itu berwarna merah muda, pucat seperti campuran air dan darah. Dira berkata dengan polos, "Dia jatuh semalam. Tapi nggak apa-apa, aku bantu dia naik lagi." Ibu pun gemetar. Tanpa kata, mereka memutuskan untuk menutup pintu loteng. Tapi malam itu, suara tangis berubah menjadi teriakan marah. Plafon bergetar keras, lampu pecah, dan udara di rumah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menolak dikurung di atas sana. Pagi berikutnya, tukang datang memeriksa. Mereka menemukan bekas cap tangan kecil di debu, mengarah ke pintu loteng yang kini terbuka sendiri. Dan di dalamnya hanya ada boneka lusuh yang kini tersenyum dengan satu tetes air mata di pipinya. Keluarga itu memutuskan untuk menaruh boneka di luar rumah. Namun saat pagi tiba, boneka itu sudah kembali ke tempat semula, tepat di bawah plafon. Kali ini, wajahnya tampak lebih bersih dan seolah sedang tersenyum pada siapapun yang melihatnya. Ibu mulai sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang anak perempuan duduk di loteng sambil memeluk boneka lusuh itu. Ia menangis, memanggil nama seseorang, dan berkata, "Aku kedinginan, Bu." Saat terbangun, matanya basah dan udara kamar begitu dingin. Ayah yang awalnya tak percaya mulai terganggu. Suatu malam, saat tangisan terdengar lagi, ia memutuskan naik ke loteng. Saat lampu senter menyapu ruangan, ia melihat bayangan kecil berlari di antara kayu penyangga. Tapi tak ada siapapun di sana.
Ketika mencoba turun, langkahnya terasa berat. Tangannya gemetar saat memegang tangga, lalu terdengar bisikan halus di telinganya. "Jangan tinggalkan aku lagi." Suara itu begitu nyata, membuatnya hampir jatuh saking paniknya. Malam berikutnya, mereka memanggil Ustaz untuk memeriksa rumah. Saat Ustaz mulai berdoa, plafon bergetar dan suara tangisan berubah jadi jeritan panjang. Lampu mati seketika dan Dira berteriak, "Jangan usir dia. Dia cuma mau main." Ustadz berkata bahwa di rumah itu ada roh anak kecil yang terjebak, kemungkinan meninggal tragis di masa lalu. Ia tak bisa pergi karena masih mencari seseorang. Ibu menatap boneka lusuh itu dan sadar boneka itu bukan milik mereka. Hari demi hari, situasi makin aneh. Piring jatuh sendiri, suara langkah kecil terdengar saat semua tidur. Dan kadang, bayangan anak kecil terlihat berlari di lorong. Dira semakin sering tertawa sendiri, seolah berbicara dengan teman tak terlihat. Suatu malam, ibu menemukan foto tua di balik plafon. Di foto itu, terlihat seorang anak perempuan memegang boneka yang sama, berdiri di loteng yang mirip dengan rumah mereka sekarang. Di balik foto tertulis, "Untuk ibu, maaf aku bermain terlalu jauh." Ayah ingin membakar boneka itu, tapi saat api menyala, boneka itu mengeluarkan suara tangis pelan, suara yang sama dari loteng. Mereka semua mundur ketakutan. Dan tiba-tiba, angin dingin bertiup dari arah atas, memadamkan api begitu saja. Di tengah ketakutan, Ustadz datang lagi. Ia menyarankan mereka melakukan doa dan memaafkan roh itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, suara tangis berubah lembut, seperti suara seorang anak yang akhirnya menemukan jalan pulang. Malam setelah doa itu, suasana rumah terasa jauh lebih tenang. Tak ada lagi tangisan dari atas. Tak ada langkah kecil di malam hari. Tapi Dira masih sering menatap lenggit-lenggit dan tersenyum, seolah mendengar sesuatu yang tak lagi bisa didengar oleh orang lain. Ibu mencoba membersihkan loteng untuk terakhir kalinya. Di sana, ia menemukan sehelai pita rambut kecil yang menempel di antara debu dan balok kayu. Saat disentuh, tiba-tiba udara menjadi dingin dan lembut, seperti pelukan kecil yang penuh kerinduan. Ayah menatap boneka itu terakhir kali sebelum dibungkus kain putih. Di matanya tampak bercampur rasa takut dan iba. Ia tahu, apapun yang menghuni rumah ini dulu bukanlah makhluk jahat, melainkan jiwa kecil yang hanya ingin diingat. Beberapa hari kemudian, keluarga itu memutuskan pindah. Namun sebelum berangkat, Dira menaruh seikat bunga di dekat loteng dan berbisik, "Sekarang kamu bisa main di langit ya." Senyum polosnya membuat suasana terasa sendu dan damai sekaligus. Malam terakhir di rumah itu, angin bertiup lembut dari arah plafon. Tak ada suara, tak ada tangisan, hanya bunyi lembut seperti tawa anak kecil yang perlahan menjauh, seolah berpamitan pada mereka yang sempat menemaninya di dunia ini. Rumah itu kini kosong, tapi warga sekitar kadang masih mendengar tangisan samar dari atas saat malam Jumat tiba. Mereka bilang, itu bukan tangisan kesedihan, tapi rintihan kecil seseorang yang akhirnya bisa tidur dengan tenang. Beberapa tahun kemudian, penghuni baru datang. Mereka mengaku mendengar suara anak kecil bernyanyi di loteng setiap sore, tapi tidak pernah merasa takut seperti suara teman lama yang bahagia, kata mereka saat diwawancarai oleh warga sekitar. Dira yang kini sudah dewasa masih mengingat rumah itu. Kadang ia bermimpi bermain bersama seorang anak kecil dengan wajah kabur. Saat terbangun,
Ia selalu merasa tenang seolah sahabat masa kecilnya masih menjaga dari kejauhan. Kisah ini mungkin terdengar seperti legenda kecil di desa. Tapi bagi keluarga itu, semua terlalu nyata. Mereka belajar bahwa tak semua yang menakutkan berasal dari kegelapan kadang. Itu hanya bentuk rindu yang tertahan terlalu lama. Dan begitulah akhir kisah tangisan dari loteng, sebuah pengingat bahwa tak semua roh datang untuk menakut-nakuti. Beberapa hanya ingin dikenang, diingat, dan didoakan agar bisa pulang dengan damai. Karena bahkan di dunia arwah, kasih sayang masih bisa terdengar.